Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi Sosiologi Terasos, akar masalah atau faktor penyebab dan dampak terjadinya konflik sosial. Sobat Teras dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol COVID-19, 3M, dan tetap bahagia di rumah. Dan kita berjumpa lagi di dalam video pembelajaran KD 3.4 Sosiologi SMA kelas 11. Sebab apa yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Jadi kita masuk ke dalam peta konsep pembelajaran yang keempat nih. Akar masalah atau sebab-sebab dan dampak terjadinya konflik, atau faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, tujuan pembelajaran video ini, jika Sobat Teras nanti menyimak sampai akhir video pembelajaran ini adalah mampu menganalisis faktor penyebab konflik dan mengidentifikasi dampak konflik sosial. Jadi Sobat Teras kira-kira menganalisis apa saja sih faktor yang bisa menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat kita. Kemudian apa saja sih dampak positif dari konflik sosial, apa saja dampak negatif dari konflik sosial. Penasaran kan kenapa konflik kok bisa memiliki dampak positif ya? Nah, kita akan bahas bersama. Yang pertama adalah menganalisis faktor penyebab konflik sosial yang ada di masyarakat. Sobat Teras di rumah, tentunya kita tahu bahwa Indonesia negara yang sangat majemuk, banyak sekali perbedaan, baik itu suku, agama, ras, kebudayaan, dan sebagainya. Dan ini bisa mengakibatkan konflik-konflik sosial yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya merujuk pada salah satu buku Pun Mariyati, buku Sosiologi kelas 11. Ada 4 faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan antar individu. Nah, Sobat Teras pasti sudah pernah mengalaminya nih. Perbedaan antar individu menjadi salah satu penyebab konflik. Misalnya mulai dari perbedaan pendapat yang memicu baku hantam hingga perbedaan kepentingan yang dapat menyebabkan konflik. Jadi perbedaan antar individu ini bisa mengakibatkan konflik. Misalnya Sobat Teras nih di kelas sedang ada kegiatan rapat kelas untuk persiapan kelas meeting misalnya. Kemudian pasti banyak tuh ide-ide yang bermunculan antara satu individu dengan individu lain. Nah, kalau ide-ide ini tidak disikapi dengan baik dan kemudian muncul salah paham, itu bisa mengakibatkan konflik di dalam kelas itu. Nah, konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat kita juga kerap sekali terjadi karena adanya perbedaan antar individu, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan yang lainnya yang menyebabkan konflik sosial. Kemudian yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Sobat Teras sudah tahu bahwa Indonesia banyak sekali suku, banyak sekali ras, dan banyak sekali kebudayaan yang berbeda antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Nah, apabila perbedaan kebudayaan ini tidak disikapi dengan rasa toleransi yang tinggi, bisa mengakibatkan konflik yang kebudayaan maksud saya. Contohnya apa ya? Kalau yang lalu-lalu seperti Sambas, insiden Sambas dan sebagainya, itu adalah salah satu konflik yang terjadi karena perbedaan kebudayaan di sana. Nah, kebudayaan adalah warisan yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga hal ini dapat menjadi suatu hal yang sangat rapuh jika disinggung dengan cara yang tidak tepat. Nah, contohnya suku X yang menghina kebudayaan orang lain, suku Y kemudian memicunya konflik. Dan perbedaan kebudayaan ini bisa terjadi konflik karena masyarakatnya bisa jadi karena dia memiliki rasa etnosentrisme yang tinggi. Jadi bahwa kebudayaan dia itu yang paling baik atau yang paling bagus, sehingga kebudayaan lain itu dianggap paling rendah. Nah itu bisa mengakibatkan konflik sosial yang ada di masyarakat kita. Nah itu yang kedua. Kemudian faktor-faktor penyebab konflik yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Sobat Teras pernah nggak berkonflik karena adanya perbedaan kepentingan gitu? Jadi setiap orang atau kelompok sosial mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang berbeda. Perbedaan kepentingan dan pandangan hidup itulah yang kadang-kadang menjadi penyebab timbulnya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Kalau yang paling simpel gitu, contohnya adalah konflik antar partai politik misalnya. Mungkin antar partai politik dia memiliki kepentingan yang berbeda-beda, memiliki visi antara satu partai dengan partai lain yang berbeda, dan kadang visinya itu ada kepentingan mereka ya. Dan ketika bersinggungan dengan kepentingan partai lain barangkali akhirnya terjadi konflik. Atau juga misalnya di kelas kalian juga bisa terjadi perbedaan kepentingan. Misalnya kelas kalian akan melakukan liburan studi tour ke salah satu
tempat gitu. Kemudian ada salah satu anak yang tidak bisa ikut karena dia menjaga ibunya yang sakit. Nah, terjadilah konflik kepentingan di sini. Si anak ini lebih mementingkan bahwa dia menjaga ibunya agar lebih sehat. Kemudian kepentingan kelas kalian misalnya ingin liburan semua bersama kompak satu kelas, tidak ada pun anak yang tertinggal. Nah, ini bisa mengakibatkan konflik karena perbedaan kepentingan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu perubahan sosial. Mengapa ya perubahan sosial bisa mengakibatkan konflik sosial yang di masyarakat kita? Sobat Teras, perlu Sobat Teras ketahui bahwa perubahan sosial tentunya berlangsung dengan cepat. Untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Jadi apabila perubahan sosialnya berlangsung secara cepat, tentunya akan terjadi konflik. Konfliknya apa? Konflik orang-orang yang mampu menerima perubahan itu dengan orang-orang yang tidak mampu menerima sebuah perubahan itu. Akhirnya apa? Ketika orang sudah menerima perubahan itu, dia akan ada perubahan perilaku dan tradisi barangkali. Nah, orang yang tidak mampu menerima perubahan, tentunya dia berpegang teguh dengan perilaku dan tradisi yang lama. Dan ketika ini bersinggungan, tentunya bisa mengakibatkan konflik sosial yang ada di masyarakat. Contohnya apa nih? Misalnya golongan tua dengan golongan muda, atau kaum tua dan kaula muda ya, kaum muda ya. Kadang mereka berkonflik karena ya ada perbedaan perilaku dan tradisi antara kaum muda dan kaum tua. Nah, tentunya kaum muda yang sudah mengikuti perubahan sosial dengan cepat. Nah, Sobat Teras, jadi itu adalah faktor-faktor penyebab konflik sosial yang ada di masyarakat. Ada 4. Yang pertama adalah perbedaan antar individu, kemudian adalah perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial yang ada di masyarakat. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjut. Konflik itu memiliki dampak. Dampaknya ada dampak yang positif, ada dampak yang negatif. Kita bahas dampak yang positif dulu. Saya di sini mengambil dari salah satu sumber buku, masih sama Kun Mariati dan Juju. Dampak positif yang pertama adalah konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Nah, artinya bahwa dengan adanya konflik misal, nilai dan norma yang ada di masyarakat yang sudah ada, kemudian bisa disempurnakan. Jadi aturan dan pedoman yang ada di masyarakat bisa disempurnakan setelah adanya konflik. Oh, ternyata aturan yang lama ini kurang maksimal gitu. Kemudian disempurnakan nilai dan normanya, akhirnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang berkonflik dengan kelompok lain. Ini pasti sekali ya, karena ketika misalnya di antar kelas nih, kelas di sekolah ya, kelas 11 IPS 1 dengan 11 MIPA 1 terjadi konflik, pasti mereka in grup antar kelas ini solidaritasnya tuh semakin kuat gitu. Mereka saling mensupport bahwa kelas mereka itu adalah kelas yang terbaik. Nah, itu adalah dampak positif yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Bedanya dengan yang pertama apa nih Pak? Nah, kalau di sini bisa jadi norma-norma yang ada di masyarakat itu sudah tidak berjalan kembali atau bukan mati ya. Jadi tidak dijalankan gitu sama sekali. Setelah adanya konflik akhirnya norma itu dihidupkan kembali. Atau menciptakan norma baru. Nah, membuat sebuah kebijakan atau aturan baru setelah terjadinya konflik. Kalau yang tadi itu penyesuaian artinya ada perbaikan dari norma yang sudah ada yang sedang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang. Nah, Sobat Teras, jadi kalau konfliknya, kedua belah pihak konflik yang berimbang ini, mereka bisa membuat kesepakatan atau sebuah kompromi. Nah, komprominya ini tentunya harus win-win solution. Nah, kompromi ini kesepakatannya bisa menjadi berdampak positif. Karena apa? Karena bisa mengakibatkan kedua belah pihak yang berkonflik ini menjadi lebih baik lagi dengan kesepakatan mereka. Misalnya mereka berjanji melakukan perjanjian supaya tidak berkonflik lagi. Kemudian mereka akan menjaga hubungan perdamaian, bekerja sama satu sama lain. Yang tadinya bersaing nih akhirnya mereka bisa bekerja sama. Nah, itu salah satu dampak positif konflik, yaitu memunculkan sebuah kompromi. Nah, ini adalah dampak positif dari konflik. Kemudian Sobat Teras, konflik juga memiliki dampak negatif. Tentunya kalau kita lihat kayaknya paling banyak dampak negatif ya dari sebuah konflik. Nah, di sini saya menampilkan hanya 4. Yang pertama adalah
Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Ini sudah pasti. Dengan adanya konflik, pasti mereka terpecah belah antara individu, antar kelompok, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Konflik bisa saja merusak, misalnya karena terjadi taburan di dua kampung, ada pembakaran rumah dan sebagainya, bahkan bisa mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia. Misalnya tawuran-tawuran yang menggunakan senjata tajam akhirnya bisa melukai dan mencederai, kemudian akhirnya sampai meninggal misalnya. Kemudian berubahnya sikap kepribadian para individu, baik yang mengarah pada hal-hal positif ataupun negatif. Nah, konflik ini bisa merubah sikap kepribadian individu. Coba deh kalau Sobat Teras berkonflik dengan temannya, pasti sikapnya berubah. Yang tadinya say hello setiap pagi, tiba-tiba cemberut kalau ketemu. Yang tadinya senyum kalau berpapasan, tiba-tiba menundukkan, berpaling muka, tidak mau melihat mukanya. Nah, ini salah satu berubahnya sikap kepribadian di dalam sebuah konflik. Kemudian yang terakhir, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Nah, Sobat Teras, biasanya di dalam konflik itu, orang-orang atau kelompok yang sudah memenangkan konflik itu, dia akan mendominasi kelompok yang kalah. Dan mau tidak mau, kelompok yang kalah biasanya dia harus mengikuti kelompok yang menang. Ibaratnya ada oposisi dan ada koalisi, kayak gitulah. Nah, Sobat Teras, itu adalah dampak positif dan dampak negatif sebuah konflik yang ada di masyarakat. Saya harap Sobat Teras bisa memahami ya materinya dengan baik. Jadi di hari ini, karena ini sudah malam ya, di video kali ini Sobat Teras sudah belajar mengenai akar atau faktor penyebab terjadinya konflik di dalam masyarakat, kemudian dan dampak positif serta dampak negatif dari sebuah konflik. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di materi sosiologi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.